Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bun. Baik. Baik. Alhamdulillah. Lutfi Arif, Bunda minta bantuannya untuk memimpin doa hari ini, sayang. Ya, pimpin doa, nak. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fa'man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih untuk Lutfi karena sudah memimpin doa untuk hari ini. Sebelum kita memulai, kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, siapa yang pernah mendengar lagu ini ya? Yo, kalau sudah terdengar boleh ikuti. Saat sorak-sorai berkumandang, anak khalifah gemar sedekah, punya usaha berkah berlimpah. Aku terlahir untuk jadi pemenang, takkan pernah terpikir untuk jadi pemenang. Oke, ya, ini ada lagu penyemangat namanya dalam belajarnya. Materi hari ini itu adalah tentang tema 1 ya, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 6. Yang pertama KD Bahasa Indonesia, IPA, kemudian IPS. Bahasa Indonesianya teman-teman dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian IPA-nya teman-teman bisa membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, dan yang IPS-nya teman-teman dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari di tema 1, pembelajaran 1. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita itu, teman dapat ya mampu dari teks laporan dan teman-teman dapatkan dari ide pokok itu teman-teman mengembangkan menuliskan dengan menggunakan bahasa sendiri menjadi sebuah bentuk tulisan. Kemudian tujuan yang ketiga, teman-teman dapat menguraikan perkembangbiakan generatif ya melalui gambar. Yang keempat, teman-teman melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel, nanti tabelnya disediakan. Yang kelima, teman-teman mampu membandingkan kehidupan sosial negara ASEAN. Minimalnya teman-teman bisa membandingkan 2 dari negara ASEAN. Dan yang keenam, teman-teman menuliskan apa dari perbedaan kultur atau sosial dari kedua negara ASEAN tersebut. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman di sini Bunda punya, gambar apa ini? Jagung. Oke, gambar jagung. Nah, dari gambar jagung ini, teman-teman apa sih yang ingin teman-teman ketahui dari gambar ini? Apa? Yuk, Lutfi, apa yang ingin Lutfi ketahui dari gambar ini? Perkembangbiakannya. Oh, perkembangbiakannya. Oke, Bunda catat. Perkembangbiakannya. Nah, kalau menurut Ahdan, apanya? Apa yang ingin Ahdan ketahui? Manfaat jagung dan perkembangbiakannya. Oke, manfaat jagung ya. Manfaat jagung. Ada lagi menurut Lutfi. Tadi itu perkembangbiakan ya. Ya, perkembangbiakan jagung itu seperti apa? Kita cari tahu apa bagaimana cara perkembangbiakan tanaman
jagung. Yang pastinya jagung memiliki banyak manfaat yang sudah disampaikan Ahdan tadi ya. Nah, di sini Bunda punya teks, Bunda punya teksnya. Nah, terlihat tidak teksnya? Terlihat, Bun. Terlihat. Kalau memang terlihat di sini, Bunda minta teman-teman untuk membaca ya. Teman-teman di sini silakan baca selama 3 menit. Bacanya di dalam hati. Nah, nanti di sini isinya tentang apa? Silakan teman-teman baca teks yang ada di layar. Oke, silakan Bunda beri waktu 3 menit untuk membaca. Yuk, silakan. Oke, membacanya sudah? Sudah, Bun. Alhamdulillah. Teman-teman tadi sudah membaca bagaimana cara jagung berkembang biak. Nah, berarti pertanyaan dari Lutfi tadi, teman-teman bisa jawab tidak? Apa jawabannya? Kalau begitu, ya berkembang biak secara generatif. Iya, betul ya. Oke, teman-teman tadi sudah membaca. Nah, di dalam setiap teks ini pasti akan adanya satu ide pokok setiap paragrafnya. Nah, biasanya ide pokok itu ada di awal kalimat maupun di akhir kalimat. Ide pokok itu ide atau gagasan yang menjiwai suatu paragraf ya, atau istilah lainnya itu adalah disebut dengan gagasan utama ya. Nah, bagaimana cara teman-teman menemukan ide pokok? Nih, ada 5 langkah. Bagaimana cara menemukan ide pokok? Namanya adalah teman-teman pastinya harus membaca lebih cermat lagi. Jadi teks bacaan atau informasi itu teman-teman harus membacanya dengan cermat. Nah, setelah teman-teman membaca dengan cermat, maka teman-teman bisa tuh menemukan ide pokoknya ya, bisa ada di awal kalimat maupun di akhir. Kalau sudah ketemu bagaimana nih, sudah menemukan, sudah menelaah nih teman-temannya, teman-teman tandai. Ditandai, betul, ditandai bisa menggunakan pensil, pulpen atau stabilo ya, stabilo berwarna, di situ tandai. Kemudian baru teman-teman sampaikan ya. Itu adalah 5 langkah menemukan ide pokok. Nah, dari teks yang tentang bagaimana jagung berkembang biak, teman-teman nanti silahkan boleh mencoba mencari ide pokoknya ya dari teks yang ini ya, dari teks bagaimana jagung berkembang biak. Ini ada berapa paragraf? 4. Betul, ada 4. Nah, nanti setiap paragraf teman-teman bukan atau telah ide pokoknya ya. Nah, mengerjakannya dan harus sekarang ya, mengerjakannya nanti setelah semuanya berakhir. Nanti ada lembar-lembarnya ada di APD yang sudah Bunda kirim di WhatsApp group. Nah, tanaman jagung ini ya memiliki bunga tidak, Nak? Memiliki. Ya, pastinya memiliki bunga. Nah, fungsi bunga di sini untuk apa sih? Untuk berkembang biak. Iya, untuk berkembang biak, betul. Nama nih ya, dengan fungsinya masing-masing. Nah, teman-teman boleh amati lagi gambar yang Bunda perlihatkan. Di sini ada namanya kepala putik ya, kemudian tangkai putik, apalagi dasar putik, Kepala sari, terus Tangkai sari. mahkota bunga. Kelopak bunga. kelopak bunga, mahkota bunga, Bakal biji. Bakal biji. iya, terus Tangkai bunga. tangkai bunga. Nah, ini contoh tumbuhan yang memiliki bunga lengkap dan sempurna ya. Di sini boleh teman-teman baca perkembangbiakan generatif secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan
pembuahan. Artinya, perkembangbiakan generatif itu terjadi jika adanya proses penyerbukan. Penyerbukan itu apa, Nak? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih, maka di situ akan terjadi pembuahan. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan, maka di situ berarti proses penyerbukan sudah sudah terjadi, ya. Itu ya. Kemudian yang keduanya di sini tentang apa? Perkembangbiakan, nah penyerbukan ya tadi. Kemudian yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan apa sih? Pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang tumbuh ke ruang bakal biji. Kemudian berikutnya, Sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. berikutnya. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Ya Bunda. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Ya. Jadi selain dari jagung, ada juga tumbuhan-tumbuhan lain yang memang perkembangbiakannya secara generatif, ya. Nah, untuk tugas yang KD-IPA, nah Bunda sudah siapkan nih, ada di LKPD IPA, Bunda tulisnya di situ. Nanti teman-teman silahkan cek di grup WhatsApp-nya. Kemudian bunga-bunga ini juga bisa menjadi ciri khas dari suatu negara. Ya, Bali kan adanya di negara Indonesia ya. Apa sih ciri khas di Bali itu? Bunga apa? Warnanya putih. Namanya bunga melate. Bukan. Yang nggak tahu. Bunga Kamboja. Jadi kalau di Bali itu bunga Kamboja itu menjadi bunga yang memang khas ya, bisa untuk penyambutan tamu atau kegiatan yang lainnya. Bunga-bunga ini bisa tumbuh juga di negara Asia Tenggara. Nah, kumpulan dari persatuan dari negara-negara Asia Tenggara disebutnya apa sih? ASEAN, betul ya. Negara ASEAN ada berapa? 10. Oke, boleh sebutkan? Salah satunya Indonesia, yang kedua apa? Malaysia, terus? Filipina, Singapura, terus? Thailand, Brunei Darussalam, Iya. Vietnam, Terus apa lagi? Myanmar. Udah kan habis. Myanmar, ya. Setiap negara tersebut memiliki bunga sama halnya seperti di Indonesia. Jadi memiliki ada persamaannya, ada perbedaannya. Karena letak geografisnya hampir sama, kultur budaya itu banyak dan ada juga yang memiliki persamaan. Ya, di sini Bunda akan budayanya apa aja? Contoh kebudayaan Indonesia. Pakaian daerah, pakaian adat, rumah adat, upacara adat, Iya. dan lain-lain. Rumah adat, kemudian pakaian adat tadi ya yang disampaikan. Dinding, upacara adat. Ya. Contoh tarian, artinya tarian atau kebudayaan tarian yang ada di Indonesia apa aja sih? tari samar, tari piring. Nah, itu Indonesia. Jadi Brunei Darussalam. Nah, apa sih kebudayaan di Brunei Darussalam? Kebudayaan di Brunei Darussalam mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kemudian kalau orang Melayu berarti sama dengan Malaysia juga ya. Ya, kebiasaannya apa nih? Ada nih, hampir sama dengan Indonesia nih, Nak ya. Orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis, ya.
karena mayoritasnya Islam, sehingga kebiasaan atau kebudayaan orang Brunei itu berjabat tangannya tidak dengan lawan jenis. Jadi jarak jauh nih seperti ini ya. Ya, budaya Indonesia dengan budaya Brunei Darussalam ada yang sama tidak? Ada yang sama tidak? Ada. Iya. Jadi itu persamaannya. Kalau misalkan perbedaan antara Indonesia dengan Brunei apa? Nah, di sini Brunei itu memasuki rumah orang lain itu melepaskan sepatu. Ya, sama di Indonesia yaitu sama ya. Nah, berarti ada persamaannya. Perbedaannya mungkin dari bahasa daerahnya mungkin berbeda. Kemudian dengan Malaysia seperti apa? Malaysia apa kebudayaan Malaysia? 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Melayu. Itu merupakan persamaan dari negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Jadi selain dari ini kebudayaan itu bukan hanya dari pakaian saja, bukan dari hanya bahasa saja, namun kultur yang lain pun bisa menjadi kebudayaan atau menjadi ciri khas dari suatu negara. Ya, yang ini teman-teman silahkan cari tahu kebudayaan dari 7 negara dan yang lainnya. Teman-teman alhamdulillah sudah menyelesaikan materi untuk hari ini. Ya, Bunda akan informasikan bagaimana cara mengerjakan LKPD IPA tentang perkembangbiakan data kreatif. Nah, pastinya di rumah atau di sekitar rumah teman-teman itu ada tumbuhan yang hidup, ya nggak? Nah, silahkan teman-teman amati bunga tersebut, kemudian teman-teman gambarkan bunganya, artinya gambarkan bunganya, kemudian digambar bunganya, kemudian cara penyerbukannya apa. Nah, kemudian satu lagi yang IPS-nya. Nah, Bunda beri tugasnya adalah membandingkan 2 negara untuk yang lingkaran di tengah nih. Kan ada 2 lingkaran nih nak ya. Ada yang biru dengan yang merah. Untuk yang lingkaran merah itu untuk negara yang pertama. Teman-teman milih, silahkan negaranya pilih apa saja. Kemudian yang lingkaran yang biru itu untuk negara yang kedua. Untuk yang di tengah ini untuk apa Bunda? Ya, yang di tengah ini untuk kalau kebudayaannya ada yang sama. 2 negara, kemudian tuliskan perbedaannya apa kebudayaannya, kemudian persamaan dari kebudayaan 2 negara itu apa. Ini dan rangkaian tugas untuk hari ini. Nah, sekarang kumpulkan. Kita sudah belajar apa hari ini? Cara pembiakan jagung. Terus Paragraf. Ide pokok. Membandingkan apa? Budaya. 3. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Ya. Kemudian yang keduanya teman-teman bisa menemukan atau menelaah ide pokok. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman bisa membandingkan kebudayaan negara asing. Semoga nih untuk pembelajaran hari ini teman-teman bisa memahaminya. Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini sayang? Apa sih perasaannya? Sebenarnya perasaannya biasa aja sih Bun. Oh gitu terus? Sebelum Bunda akhiri, kita berdoa. Allahumma arinal Hakka warzuqna Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Gusti sudah memberikan doa menurut pelajaran. Ya Bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.